Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema sadar. Firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kesadaran merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dalam bahasa Indonesia, kesadaran merupakan kondisi di mana seseorang bisa melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan pengertian yang baik. Dalam bahasa Inggris, kesadaran terbagi menjadi dua, consciousness dan awareness. Consciousness jauh lebih besar, tetapi dipengaruhi oleh awareness. Awareness di mana kesadaran orang dipengaruhi dengan pengetahuan spiritualitas seseorang sehingga apa yang tertanam dalam pemikiran seseorang membuat orang itu tersadar. Salah satunya misalnya ketika orang tua berkata zaman dulu khususnya, jangan berdiri depan pintu, pamali. Sebenarnya kalau kita perhatikan bukan masalah pamali atau kesambet dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berdiri di tengah-tengah pintu dalam waktu yang lama, itu akan mengganggu orang lain. Tetapi pengetahuan itu sudah terekam dengan baik, dan biasanya kita ketika berada di tengah-tengah pintu dan berdiri dengan sengaja, biasanya kemudian tersadar untuk mengubah posisi kita. Itulah kesadaran awareness. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dalam kehidupan kerohanian kita? Kesadaran seperti apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita? Awareness seperti apa yang kita terapkan, yang kita terima dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran firman Tuhan atau filosofi dunia, kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengubah diri kita, atau firman Tuhan yang harusnya tertanam dalam pikiran kita dan menjadi pengingat dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan melalui Petrus mengingatkan sadarlah dan bertobatlah. Sadar di sini mengingatkan kepada orang-orang pada saat itu juga harus tersadar. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 17 dikatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Petrus ditegur oleh orang-orang yang di sekitarnya karena Petrus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi Petrus menegaskan, sadarlah, firman Tuhan, kuasa Tuhan harusnya tidak dibatasi oleh budaya atau kebiasaan-kebiasaan manusia. Justru kuasa Tuhan akan terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita tersadar akan firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, maka kita harusnya berbalik, bertobat. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita semua dalam setiap perilaku kehidupan kita. Marilah kita boleh tetap sadar dan firman Tuhan menjadi landasan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami terus diberkati oleh tangan kasih Tuhan, dan saat ini firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tetap sadar mengikut Engkau, memiliki tanggung jawab yang besar, dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan saja, tetapi lebih dari itu, biarlah kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan menyerah, Dia kemenangan terus memberi jaya. Minta kekuatan dan terus berjuang.